Baik, salam sehat saja untuk kelas 11 dimanapun Anda berada. Baik, Bapak akan membuat video pembelajaran yang bisa siswa-siswi sekalian cermati dan pahami. Bapak mengubah metode pembelajaran. Pada awalnya kita melakukan Zoom meeting, tetapi untuk kesempatan berikutnya dalam perjalanan waktu Bapak mengubah metode pembelajaran. Bapak akan mengirimkan video pembelajaran, lalu siswa-siswi bisa menguploadnya kapan saja, di mana saja, sehingga tidak menghalangi keinginan siswa-siswi sekalian untuk bisa menerima pelajaran. Baik, untuk kelas 11 kita bersama-sama mempelajari tentang materi tentang kelompok sosial. Oke, adapun tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi sekalian diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian kelompok sosial, lalu tipe-tipe kelompok sosial, dimensi hubungan antar kelompok, dinamika kelompok sosial di Indonesia, berikut memahami dan menghargai berbagai kelompok sosial di sekitar, lalu memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain, ikut mensyukuri keberadaan dan keberagaman kelompok sosial di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada nilai dan karakter bangsa, bisa dibaca sendiri saja. Kalau terlalu cepat di pause aja sehingga bisa mengulangi membacanya kembali. Lalu kata kunci ada akulturasi, dominasi, dan seterusnya. Oke, baik, kita lihat di pengertian yang pertama. Nah, ini dia. Hakikat kelompok sosial. Yang pertama tentang pengertian kelompok sosial. Coba dibaca dulu dalam hati. Nah, oke, baik. Jadi kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi terkait dengan pengertian kelompok sosial. Jadi kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi kelompok adalah kumpulan individu ini yang berkumpul. Mereka ini memiliki hubungan, berinteraksi, ya, sehingga tumbuh rasa kebersamaan. Nah, itu pengertian kelompok sosial. Nah, di dalam diri manusia itu terdapat dua hal atau dua hasrat, ya. Ada dua hasrat. Hasrat yang pertama menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya, ya. Hasrat yang pertama menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya. Lalu hasrat yang kedua menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi yang pertama hasratnya itu menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya, menjadi satu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya. Ini dua hasrat yang dimiliki oleh manusia. Lalu berikut kita lihat syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Jadi syarat yang pertama syarat. Nah, tentang syarat, Robert Camerton itu menyampaikan ada 3 syarat.
kelompok sosial itu. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Jadi syarat yang pertama itu menurut Robert Camerton, dia memiliki pola interaksi. Ya, memiliki pola interaksi. Jadi kapan dimanapun yang namanya kelompok sosial itu pasti ada pola interaksi. Dari pagi-pagi, siang, sore, malam, dan paginya lagi. Lalu yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi ketika saya menyatakan diri saya adalah siswa-siswi SMA Karya Budi, maka saya akan menampilkan diri sebagai siswa-siswi SMA Karya Budi. Apa contohnya? Mengenakan pakaian batik SMA Karya Budi, mentaati aturan, mematuhi aturan yang berlaku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Karena kita sudah mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok siswa-siswi SMA Karya Budi. Lalu yang ketiga, setelah kita mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok tertentu, maka orang lain pun yang melihat kita, maka dengan mudah juga dia akan mendefinisikan kita. Kita juga akan didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok tertentu. Ya. Jadi ada interaksi, mendefinisikan diri kita. Lalu yang ketiga, orang lain yang melihat kita juga, orang lain yang berinteraksi dengan kita juga akan mendefinisikan kita sebagai anggota kelompok tertentu. Baik, jadi ada 3. Lalu berikutnya tadi syarat sudah, sekarang ciri-ciri. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Anda kalau sudah masuk dalam kelompok-kelompok tertentu, maka akan dipertanyakan kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Sering ketika kita ada lomba-lomba antar kelas, lalu semua berpartisipasi, saling membantu, dekor kelas, buat gua, semua berpartisipasi. Adalah kalangan tertentu yang mungkin sibuk dengan kesibukan lain. Itu merupakan ciri bahwa kita adalah membentuk satu kelompok karena ada kesadaran sebagai bagian dari anggota kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik, si A dengan si B, C, D, dan seterusnya. Jadi ada hubungan timbal balik, atau dengan kata lain ada interaksi. Ada interaksi. Lalu yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Jadi ada cita-cita bersama, ada suatu yang ingin dicapai bersama-sama. Itu juga merupakan ciri-ciri kelompok sosial. Yang keempat, memiliki struktur. Jadi ada strukturnya, ada yang memimpin di atas, yang dipimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada struktur, ada kaidah dan pola perilaku. Jadi ada kaidah, nilai-nilai, dan pola perilaku, dan terakhir bersistem dan berproses. Yang namanya kelompok sosial itu pasti dia bersistem dan berproses, karena tidak mungkin sekali jadi dan tidak mungkin sekali berkembang. Dia memerlukan waktu dan berproses. Oke, baik, kita lanjutkan. Siswa-siswi sekalian, untuk sesi pertama akan Bapak stopkan sampai di sini. Jadi kalian mencari pengertian dari
di layar kaca Anda ada 4 toko, lalu ada tipe-tipe kelompok sosial, ya kan? Tipe-tipe kelompok sosial. Nah, tugasmu di rumah, catat pengertiannya. Misal menurut Durkheim, tipe-tipenya yang pertama solidaritas organik, lalu solidaritas mekanik. Apa pengertiannya? Dicatat dan segera dikumpulkan. Jangan lupa di lembarnya ditulis nama dan kelas. Jadi Bapak kira demikian dulu untuk pembelajaran sosiologi. Nanti akan dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi, semoga ini sangat membantu proses pembelajaran. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Demikian, salam sehat, Tuhan memberkati.